Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ardila, NIM A40123184, kelas E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Berikut videonya akan saya tampilkan. Bye-bye. Vietnam merupakan negara bekas jajahan Prancis. Semula Vietnam merupakan sebuah negara, kemudian terpecah menjadi dua, yaitu menjadi Vietnam Utara yang berhaluan komunitas dan Vietnam Selatan berhaluan non-komunitas. Pada bulan November 1975 diadakan Konferensi Pernyataan Kembali Vietnam. Konferensi tersebut menyetujui pernyataan kembali Vietnam sehubungan hal tersebut tanggal 12 Juli 1976 ditetapkan mulai berlakunya Vietnam menjadi satu negara, yaitu Republik Sosialis Vietnam, dan Hanoi ditetapkan sebagai ibu kotanya. Vietnam adalah negara ketujuh dari organisasi ASEAN yang masuk pada tanggal 28 Juli 1995. Vietnam berbentuk Republik Sosialis dengan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Sedangkan di tingkat provinsi dan distrik, pemerintahan dijalankan oleh komite pemerintahan yang dipilih oleh Dewan Rakyat dan pengusaha tertinggi di pemerintahan tingkat daerah. Tokoh yang terkenal adalah Ho Chi Minh. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi dan satuan mata uangnya adalah Dong. Peradaban masyarakat Vietnam tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah panjang yang dipengaruhi oleh letak geografisnya yang strategis di kawasan Asia Tenggara. Sejak masa kuno, wilayah Vietnam khususnya di Delta Sungai Merah telah menjadi pusat perkembangan peradaban awal karena tanahnya yang subur dan cocok untuk pertanian. Pada masa awal, Vietnam berada di bawah pengaruh kuat Tiongkok selama lebih dari 1000 tahun, yang meninggalkan jejak mendalam dalam sistem pemerintahan, budaya, dan pendidikan, terutama melalui ajaran Konfusianisme. Setelah memperoleh kemerdekaan, Vietnam terus mengalami berbagai konflik besar, termasuk penjajahan oleh Prancis dan perang panjang seperti Perang Vietnam yang sangat mempengaruhi kondisi sosial dan pembangunan negaranya. Namun pasca perang, Vietnam bangkit dan melakukan reformasi ekonomi serta pendidikan yang signifikan yang dikenal dengan kebijakan Doi Moi. Geografis, Vietnam memiliki bentuk wilayah memanjang dari utara ke selatan dengan garis pantai yang panjang di sepanjang Laut Cina Selatan, serta dua delta besar yaitu Delta Sungai Merah di utara dan Delta Mekong di selatan. Kondisi ini menjadikan Vietnam sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, khususnya padi. Iklim tropis monsun dengan curah hujan tinggi sangat mendukung aktivitas pertanian, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti banjir. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Tiongkok juga mempercepat proses difusi budaya dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi perkembangan nilai-nilai budaya dan sistem sosial masyarakatnya. Dari segi demografis, Vietnam memiliki jumlah penduduk yang besar, lebih dari 90 juta jiwa dengan persebaran yang terkonsentrasi di wilayah delta yang subur. Mayoritas penduduk adalah etnis Kin, namun terdapat puluhan kelompok etnis minoritas yang tinggal di daerah pegunungan. Tingginya kepadatan penduduk di wilayah tertentu mendorong masyarakat untuk mengembangkan pola hidup yang disiplin dan produktif, terutama dalam mengelola lahan pertanian yang terbatas. Keberagaman etnis ini juga memperkaya budaya nasional meskipun tetap berada dalam satu identitas kebangsaan yang kuat. Nilai kultural masyarakat Vietnam sangat dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme yang menekankan pentingnya hierarki sosial, penghormatan kepada orang tua dan leluhur, serta pentingnya pendidikan. Selain itu, pengaruh agama seperti Buddha juga membentuk karakter masyarakat yang cenderung sederhana, tekun, dan menjunjung tinggi harmoni sosial. Geografis yang agraris turut memperkuat budaya gotong royong karena masyarakat harus bekerja sama dalam mengelola sawah dan irigasi. Dengan demikian, budaya Vietnam merupakan hasil interaksi antara faktor geografis, sejarah, dan pengaruh luar.
Nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat Vietnam mencerminkan kehidupan komunal yang kuat, di mana keluarga menjadi pusat utama dalam struktur sosial. Masyarakat menjunjung tinggi solidaritas, kerja keras, dan kedisiplinan sebagai bagian dari upaya bertahan hidup di tengah keterbatasan sumber daya dan tekanan demografis. Pengalaman sejarah panjang, termasuk masa penjajahan dan perang, juga membentuk karakter masyarakat yang tangguh, nasionalis, dan memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Perkembangan pendidikan di Vietnam merupakan salah satu hasil nyata dari keterkaitan antara faktor geografis, demografis, budaya, dan sosial tersebut. Tradisi Konfusianisme yang menempatkan pendidikan sebagai sarana utama mobilitas sosial membuat masyarakat Vietnam sangat menghargai pendidikan. Pemerintah Vietnam juga memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dasar dan menengah, dengan tingkat literasi yang sangat tinggi di kawasan Asia Tenggara. Kepadatan penduduk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing, sementara nilai sosial seperti disiplin dan kerja keras mendukung keberhasilan sistem pendidikan. Saat ini, Vietnam dikenal memiliki capaian pendidikan yang baik di tingkat internasional, yang menunjukkan keberhasilan integrasi antara nilai budaya, kondisi sosial, dan kebijakan pemerintahan.